Jadi ini langsung dimakan habis Ya, ya? ini coba Bapak lihat. Nih. Tuh Bapak lihat tuh. Lap sekali kan Pak? Iya. Sudah praktis lagi. Ini yang terbaru saya buat. Waalaikumsalam Pak. Gimana, Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Siap. Maaf Pak, ini tadi saya janji jam 9 harusnya ya. Ini Iya. kan agak sedikit macet. Baru Oh, iya Pak, nggak apa-apa. Iya. Baik. Kalau nggak macet bukan Jakarta. nyampe. Maaf Pak Mardi, ini Iya. lagi ngasih makan sapinya ya? Iya ini Pak, sambil liburan Pak. Iya. Iya, buat liburan juga sambil ngasih makan. Emang harus disayangin memang. Ya monggo sambil di samping nggak apa ya? Nggak apa-apa Pak, nggak apa. Gimana, ada perlu apa nih? Bisa dibantu? Pak Mardi, Siap. ini saya itu bener-bener apa ya, stres ya. Ternyata di tengah-tengah kota, artinya di kota Jakarta ya, ada peternakan sebesar ini Pak Mardi. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Ya sebenarnya sih ini sudah lama Pak. Ada pendahulu-pendahulu kami, orang-orang sepuh yang sudah berdulu di sini ya. Karena ini prinsipnya kan ini relokasi Pak. Dulunya dari Kuningan ya. Kuningan Jakarta yang sekarang jadi kota besar ya. Sekarang gedung-gedung tinggi betul. Itu para sesepuh-sepuh kami lah ya. Kemudian dilokasi ke sini, dan ini juga kalau tidak salah menurut para sepuh ini ada perdanya, sehingga ini tidak sembarangan gitu loh Pak. Memang sudah persetujuan pemerintah. Ini komplek ya. Makanya disebut kawasan Sapi Perah Pondok Ranggun. Tuh. Iya, ini sapi sebanyak ini Pak Mardi. Saya tuh nggak kebayang Pak Mardi, di kota kok bisa berternak sapi ya. Kalau bayangan saya itu kalau berternak itu kan tempat yang luas, Iya, punya iya. kebun atau untuk nanam rumputnya. Iya. Seperti itu bayangan saya Pak. Tapi begitu lihat ke sini, kok bisa? Ini apa ya Bapak jalankan ya? Artinya untuk menyiasati itu makanannya pakai, kalau saya perhatiin bukan rumput ini. Apa ini istilahnya Pak? Ya, sebetulnya gini, kalau makan itu kan alamnya memang rumput ya Pak ya. Tapi sebetulnya semua bisa disiasati. Misalnya kita dari tempat saja. Ini kebetulan ada, ini salah satu kandang Pak. Karena kami ada sekitar 4-5 kandang lagi. 4-5 kandang? Iya. Cuman kalau lebaran ini nanti insya Allah penuh semua mudah-mudahan ya. Itu kita memaksimalkan tempat yang sangat sempit ini. Ya Jakarta kan mana ada tempat luas kan Pak. Makanya Bapak kalau lihat itu yang tidak panjang ya, itu bisa muat, ini yang depan ini bisa 50 ekor nih Pak. Sesempit itu gitu ya. Tapi tetap layak untuk mereka tumbuh ya di situ ya. Dan kalau ini apalagi nih Pak, ini sistem baru yang saya kembangkan, ini sistem koloni. Ini biasanya kandang seperti ini biasanya digunakan untuk kandang-kandang sapi BX Pak ya, sapi impor itu loh Pak, yang skala besar. Nah, teman, ternyata di lokal pun bisa. Ini koloni Pak. Ini nanti kalau sudah sekitar 5 bulan ada di sini ya, atau bahkan lebih sedikit, kami keluarkan nih sapi-sapi ini, diganti ini. Nah ini untuk tempatnya. Kemudian untuk pakan, ini salah satu terobosan kami ya. Tahun lalu saya sudah full pakai ini. Ini pelet Pak ya. Nanti kalau ada yang bertanya, ini kayak gini pelet, supaya nggak bolak-balik tanya orang ini kayak gini. Ini pelet ini, dan ini memang pakanan sapi juga, karena ini disesuaikan dengan kondisi hewannya. Ini kan hewan Rumenesia ya. Jadi ini beda dengan untuk pakan ayam gitu ya. Beda dengan pakan ikan gitu, beda ya. Ini kan beda ya jenis jenis binatangnya ya. Ini pakan, makanya ini sangat praktis. Ini yang akhirnya bisa menyiasati itu. Jadi saya coba tahun lalu itu bisa melihara sekitar 100 ekor atau 140, bahkan itu bisa 1 orang aja karyawannya. Dari 100 ekor itu bisa satu orang aja. Satu orang aja yang ya. rawat. Ini iya, karena ini kan cukup praktis Pak. Ini pakan ini kalau pertama ngasih makan juga cepet, ya kan? Ya. Jadi handlingnya gampang lah gitu ya. Ini gampang. Kemudian ngebersihnya gampang, karena tidak ada meninggalkan sampah rumput, ya kan? Sehingga tidak lama lagi. Biasanya kan rutinitas pagi itu kalau orang mau di peternakan itu kan bersihin dulu nih tempat makan, ini namanya dondang nih Pak, atau palungan ini. Itu biasanya dibersihin dulu rumput-rumputnya termasuk belakangnya, lalu kasih makan. Nah ini tidak ada lagi kayak gitu. Proses itu sudah terpangkas. Ini kan dan kotorannya nggak banyak lagi pakai ini. Dan ini kebetulan nutrisinya tinggi, jadi banyak jadi daging lah gitu. Jadi ini langsung dimakan habis Ya, ini coba Bapak lihat. Tuh Bapak lihat. Lap sekali kan Pak? Iya. Ya. Pelet ini ya. Ya, ini pelet dan ini kering Pak. Dan syaratnya harus ada tersedia minum. Oh.
minum ini tidak boleh kosong. Nah, untuk supaya tidak kosong maka harus dibuat otomatis, Pak. Jadi tempat minum Bapak buat secara otomatis. Iya. Maksudnya gimana nih, Pak? Otomatis artinya kita tidak perlu buka keran lagi, tidak perlu ngisi lagi pakai selang. Begitu dia diminum berkurang, dia akan ngisi lagi. Wah, gitu. ide yang Ini sebetulnya sederhana sih, Pak. Iya, Cuman iya, iya. kadang-kadang orang nggak terpikir aja Sangat gitu. membantu ya. Sangat. membantu. Dengan demikian kita sudah mangkas tenaga kerja kan, Pak? Ya, Budaya mereka. Saya yang masih penasaran untuk apa tempat air minum yang otomatis ini, Pak. Jadi ini kan artinya nggak sampai kekurangan air. Ya, ini Gimana dia? saya tunjukkan ini, Pak. Operasional gimana, coba? Gini, Pak, begini. Sini, Pak. Ke sini. Nih biar nanti bisa barangkali bermanfaat bagi teman-teman nih, Pak. Ini menggunakan pelampung, Pak. Pelampung ini ketika ini airnya berkurang, otomatis kan dia ngegantung. Nah, dia akan ngisi. Ini akan turun kan. Nah, begitu turun dia akan keluar airnya. Nah, ini langsung kita kasih pipa connect dengan torn. Ke torn ya, penampung air, betul. Dari sana, tornya ada di sana tuh, ujung sana. Nah, torn itu akan terisi dari mesin air biasa itu, biasa penyedot biasa itu. Sepanjang dia mesinnya tidak mati, ya ini akan ngisi terus, gitu loh. Ini pembuatan awal, Pak. Jadi belum bagus, ya kan? Nah, ini inovasinya ke sini, Pak. Sudah praktis lagi. Ini yang terbaru saya buat. Jadi tidak makan tempat lagi ini. Oh, jadi Kecil kan, Pak? Kecil, kecil tapi terisi terus. Ini dari sini pelampungnya di sini. Iya. Berarti inovasi yang terbaru lagi. Terbaru ini, Pak. Ya. Ini makan tempat. Makan tempat. Ya. Kalau teman-teman ada yang mau tertarik bikin Diubah seperti ini. lagi seperti Ya. ini. Ya. Ini Udah. dan depannya masih kosong akhirnya kan. Jadi spare untuk Iya, jadi space-nya cukup dan akhirnya isi sapinya pun banyak, gitu kan? Karena kan kalau ini kan harus ke bagian ini, Pak, lubang-lubang untuk makan ini kan, gitu. Ini jenis sapi apa ini, Pak? Ini sapi limosin, ya. Ini yang merah ini limosin. Ini simental, Pak, ini, Pak. Ini simental. Simental. Iya, kepalanya putih ya. Biasanya kalau asli lagi itu kakinya juga putih, tapi udah agak silangan nih. Ini limosin. Nah, ini sudah silangan, Pak. Pegon disebutnya ya. Kalau di persapian namanya pegon yang agak kelabu ini. Kalau yang ini dominan limosin lah, ya. Limosin, simetal gitu. Nah, kalau ini lain lagi, Pak. Ini sapi-sapi Eva. Sapi Eva itu Eva itu Friesen Holstein itu sapi perah induknya. Cuman ini jantannya, anaknya jantan, nah nanti makanya akan menjadi sapi pedaging. Dan ini juga akan jadi sapi nanti untuk korban. Iya. Nah, kalau ini sapi Eva yang di IB itu di inseminasi buatan dikawinkan melalui kawin sontek dengan si metal. Makanya lahirnya seperti ini, kepalanya ada putih. Tapi warna bulunya belakang masih ngikutin induknya. Ya, seperti itu, Pak. Nah, ini saya banyak yang anakan sendiri. Kemudian saya juga punya breeding di sapi perah, jadi ya milking yang breeding, jadi susu dapat, anak dapat itu yang di sana. Nanti kita akan besarkan. Nah, terutama itu, Pak. Kalau ini senyampainya aja nanti ini kan masih kecil-kecil ya, senyampainya. Dan kandang ini kelebihannya dengan digandingkan itu, ini lebih cepat pertumbuhannya. Karena saya terus terang baru nyoba tahun lalu yang kandang koloni ini. Kandang koloni ini mungkin barangkali nanti bermanfaat bagi teman-teman yang melihat ini ya, tayangan ini ya. Nanti kalau mau bikin kandang ini kelebihannya ini adalah pertumbuhannya cepat. Dan ini juga diatur, Pak, kalau supaya ini tidak berantem maka dipilih size-nya atau ukuran yang mirip-mirip sama. Kalau ini tidak sama maka akan berantem gitu ya. Karena misalnya ini ukuran segini tahu-tahu ada yang gede itu akan berantem, Pak, biasanya. Jadi yang Bapak maksud kandang koloni itu kandang Kotak aja, dicampur itu namanya koloni ya. jadi sapi Iya, bebas bergerak. Ini juga kurang lahan, tapi apa boleh buat, Pak. Lagi-lagi saya mensiasati tempat yang ini. Tapi tahun lalu saya cukup alhamdulillah berhasil. Perkembangannya cepat banget. Ini juga baru 2 bulan datangnya udah masih kurus-kurus kecil-kecil gitu lah. Ini udah cepat banget. Menjelang 3 bulan nih, Pak. Menjelang 3 bulan nih. Ini juga kalau pakannya di vulkan lagi lebih cepat lagi. Gitu. Nah, kalau yang di sana yang udah dewasa-dewasa itu sudah diikat-ikat ya, Pak ya. Kalau itu tidak melalui kolonial belinya sudah agak besar itu. Seperti itu. Nah, ini masih jauh, Pak, dari kuota yang seharusnya nanti masih belanja lagi saya. Iya. Saya tadi sudah tahu bagaimana membuat yang Bapak lakukan ide untuk membuat Minum ya, tempat minum. Iya. otomatis Itu penting ya. banget, Pak. Akhirnya menjadi sangat penting gitu ya. Benar-benar Sepele sangat tapi bantu ya. Iya. betul. Nah, terus yang kedua, yang masalah peret ini, Pak. Iya, iya. Pak, ini seperti apa Bapak buat sendiri atau Sejauh ini saya masih kerjasama, masih ngambil ke satu industri ya. Iya. Saya belum
bikin sendiri karena ya terkendala tempat juga sih Pak. Jujur aja tempat yang mendukung ya. Nanti akan lebih baik kalau bisa bikin sendiri. Saya masih membeli dari pabrik lah gitu ya. Tapi dari hasil evaluasi Bapak ini ya, hitung-hitungannya antara dengan pakai rumput dengan pelet itu seperti apa? Jadi gini, yang perlu dipahami pertama itu pelet itu, jadi saya juga nggak mau kelihatan karena supaya promo nggak. Jadi pelet itu sebetulnya sebagai pakan alternatif jika tidak bisa mencari rumput. Tidak bisa itu kan banyak ya, karena tidak ada tenaganya, tidak ada lahan dan sebagainya. Gitu loh. Bisa beli tapi nggak bisa beli misalnya. Dan ketika tidak tersedia pakan lain, limbah-limbah misalnya limbah ampas tahu, limbah ampas tingkong ya dan lain-lain, maka pelet menjadi jawaban. Sangat praktis. Gitu loh Pak. Praktisnya yang pertama. Nah, lalu ininya ya, apa kelebihan lain ya? Kelebihan lainnya diaplikasikan di sapi itu pertumbuhannya menurut saya, dan yang awalnya ngomong bukan saya, teman saya, itu cepat Pak pertumbuhan, tinggi ya, cepat tinggi sapi itu. Karena kandungan nutrisinya tinggi Pak itu Pak. PK-nya itu kalau tidak salah 16 lebih ya, 16, lah, hampir 17%. Biasanya itu kalau untuk sentrat itu 13 sudah cukup, awas Pak Ember Pak. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir cukup nutrisi, jadi tidak kekurangan nutrisi gitu loh. Dan kelebihan lain Pak, nanti di kualitas daging. Kemarin hampir semuanya yang menyampaikan ke saya di Lebaran Haji, atau mungkin kalau pas saya motong sendiri di Jagal, dagingnya sangat merah, bagus, padat. Bahkan dengan sapi yang sama, dengan pakan yang berbeda, itu hasil dagingnya akan banyakkan pakai ini. Itu dari si daging. Kalau Bapak pernah dengar istilah karkas, karkasnya jauh persentasenya lebih unggul menggunakan ini. Rekor tahun lalu itu saya pernah mencapai 57% karkasnya dari timbang hidupnya Pak. Jadi misalnya bobotnya sekian, hidup ditimbang, kemudian di karkasnya keluar itu 57% dari bobot hidupnya. Itu sangat tinggi menggunakan karkas. Menggunakan pelet ya. Nah, kualitas dagingnya tidak, kalau ampas full dengan rumput itu biasanya masih banyak lemak. Dan dia tidak terlalu banyak lemak. Bahkan minim sekali gitu lemaknya. Dan kebetulan Lebaran Haji kemarin saya juga motong sendiri Pak. Untuk sendiri dan untuk di kompleks saya betul-betul meraktekkan karena saya pengen tahu hasilnya kan Pak. Dan cukup bagus dagingnya. Wah ini berarti Pak Mardi, ini sangat menginspirasi Pak Mardi. Mudah-mudahan. Jadi dengan adanya tayangan ini, bagi siapapun yang menonton video ini, yang berpikir kalau ingin beternak harus punya lahan yang luas, harus punya kebun untuk cari rumput, tapi dengan apa yang Pak Mardi ceritakan, yang Pak Mardi tidak perlu seperti itu. Ya, saya terinspirasi dari kehidupan perkotaan Pak, yang serba sempit, serba terbatas, tapi kita bisa bertahan hidup. Ya kenapa tidak diperternakan, disesuaikan? Nah, ini saya pikir belum apa-apa lah. Ini saya masih sangat belajar gitu ya, belum punya ilmu sebetulnya. Cuman saya hanya hasil dari mencoba menerobos keterbatasan saya sendirilah. Gimana sih mensiasati gitu kan? Lalu akhirnya timbul ini. Jadi ya syukur-syukur bermanfaat ya Pak ya. Setidaknya buat diri saya sendiri, syukur-syukur bagi orang lain gitu kan. Nah, terus Pak, saya ingin nanya sekarang, pemeliharaan untuk apa? Pencegahan penyakit apa yang Bapak lakukan? Oke. Pencegahan penyakit kan sebenarnya prinsipnya itu gini Pak. Sebelum itu saya sampaikan bahwa karena memang keterbatasan biaya juga awalnya dan tenaga kerja juga, maksudnya para medis, dokter. Sebenarnya saya juga sudah dari hanya setahun tok itu saja. Setelah itu saya banyak melakukan sendiri untuk pengobatan ini. Salah satunya kalau sapi datang nih Pak, sapi datang itu yang disuntik itu vitamin, gitu ya, vitamin, obat cacing, ya. Itu kemudian kalau emang dia kurang sehat, antibiotik. Jadi saya tadi lupa tunjukkan obat-obat saya banyak di mobil itu. Jadi obat-obatan lengkap Pak, obat mencret, obat misalnya gudikan penyakit kulit gitu ya, kembung, penyakit apapun itu kami siapkan Pak. Seperti manusia prinsipnya. Gitu. Jadi kalau peternak hanya mengandalkan dari tenaga medis dinas dokter itu terbatas. Jadi juga teman-teman harus belajar mau nggak mau. Tidak jelek Pak, tapi para dinas itu kan tenaganya terbatas Pak. Saya tidak menyalahkan mereka karena cakupannya banyak gitu kan. Sehingga kadang-kadang Pak ini sakit, lagi ngobatin di tempat lain lah. Kita berarti dipaksa harus bisa gitu loh. Betul, dan saya hanya setahun Pak betul-betul mengandalkan itu, dan setelah itu saya banyak lakukan sendiri. Jadi untuk penyuntikan, vaksin dan pengobatan. Oh bukan vaksin Pak, kalau vaksin itu kan pemerintah ya. Dia yang saya juga nggak punya masalahnya. Misalnya kayak Bapak, maaf nih, kalau orang pilek, flu, sakit, pencret, kembung, nah itu saya lakukan sendiri. Pak, cair gitu ya? Disuntik Pak, disuntik. Ya, misalnya kayak, oh kakinya ini kok kurang ini, berarti kurang kalsium.
itu harus saya suntik kalsium gitu kan, misalnya seperti itu. Nah ini kayaknya agak bengkak, berarti harus saya kasih peradangannya, misalnya itu berarti menggunakan obat tertentu. Saya nggak menyebut, takutnya nanti promo ya, seperti itu. Jadi semua itu otodidak saya pelajari. Cuman maaf saya tidak bisa mengajarkan itu karena saya tidak ada basic teori atau bukan dokter hewan, jadi saya nggak mau itu takut salah. Cuma Pak Mardi melakukan penyuntikan sendiri. Iya, sudah lama Pak saya, sudah 9 tahunan lah. Jadi setahun saja yang betul-betul bergantung ya. Kecuali kalau vaksin itu bukan wewenang saya ya. Vaksin kan kayak COVID itu jadi pemerintah ya kan. Dia paling info aja saya mau vaksin, mereka datang gitu. Pak, orang biasa itu merantau ke Jakarta tuh pengen kerja kantoran loh. Tapi Pak ke Jakarta malah kayak di kampung berternak gitu loh. Iya, gini ini Pak. Dulu Dulu tahun 95 kali Pak ya, saya masuk Jakarta. Itu obsesi saya kerja di kantor. Dan ini bukan ini ya, cerita aja Pak. Ya. Dan akhirnya di kantor pun saya sudah berkarir sampai mentok lah. Mentok itu artinya sudah pimpinan perusahaan itu gitu kan. Kalau sekarang mungkin disebut ya direkturnya lah. Nah, setelah itu saya berpikir kalau begini ya akhirnya kan kita tidak terlalu banyak bisa bermanfaat bagi orang banyak juga kan Pak. Tidak bisa luasa, tidak bisa merdeka tentunya, yang paling penting itulah. Merdeka berpikir, berkreasi tanpa batas. Nah akhirnya saya harus usaha. Itu latar belakangnya. Nah, setelah usaha, kebetulan saya ada hobi yang saya anggap kalau bahasanya kan passionnya ya. Mungkin di ini boleh. Nah setelah ini kan saya juga punya usaha lain ya. Nah, akhirnya ini saya kembangkan. Jadi bagi saya usaha apapun itu nggak ada istilah usaha itu kurang bagus. Semua hanya ditekuni saja. Dan tidak harus di kantor bagi saya loh. Ini terserah masing-masing. Tidak harus di kantor. Dan saya menikmati kemerdekaan ini Pak. Saya cukup terhibur gitu kan dengan usaha seperti ini. Artinya secara ini saya senang, damai, bahagia gitu ya. Dan tentunya menghasilkan. Nah, tidak hanya damai saja, tapi juga harus dikelola dengan baik secara sentuhan manajemen modern sehingga betul-betul bisa dihitung ini untung apa rugi gitu loh. Nah, ketika dikelola ya tidak, maaf kalau secara penghasilan tidak mengalahkan, bahkan kalau dari diri saya justru lebih besar ini dibandingkan saya waktu kerja sekelas waktu itu. Saya udah ada jabatan saya dapat posisi yang lumayan lah gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang ini kalau ngandelin orang kerja tok itu memang mentereng sih Pak, nggak sekotor saya ini yang dekil gini ya. Gumilang Farm Pak. Iya, Gumilang Farm yang ya Gumilang Farm lokasinya di kawasan Sapi Perah, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Nomor telepon saya 0813 8357 8195. Nama saya Mardi ya. Jangan keliru lagi ya, Mardi saya Pak. Banyak yang manggil saya Wardi. Oh gitu. Saya MARDI ya. Iya Pak, nama desa Pak. Iya Pak. Ini obrolan kita biasa ini udah hampir 1 jam. Wah, lama ya Pak ya. Saya berterima kasih sekali bisa berkunjung ke sini ke peternakan Pak Mardi. Saya terima dengan baik. Terima kasih Pak Mardi atas ilmu-ilmunya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman yang nonton video Pak Mardi. Amin. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Selamat dan sukses selalu Pak Mardi. Terima kasih Pak Mardi. Sama-sama Pak ya. Terima kasih juga. Pak Mardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.